Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, kasus peredaran narkoba di Bali tak boleh dilupakan. Ini menjadi atensi utama Polresta Denpasar di awal bulan Februari 2021 ini. Mari kita simak editorial harian Jawa Pos Radar Bali, edisi Jumat 5 Februari 2021. Sudah hadir bersama kami saat ini Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Bali, Bapak Muhammad Ridwan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tentu yang saja. terpenting sehat ya. Iya, betul sekali. Tentu saja kita harus tetap sehat dan tetap menjaga kondisi ya, Pak ya. Siap. Untuk itu pada hari ini kita akan mengupas editorial surat kabar Jawa Pos Radar Bali pada hari Jumat ini edisi 5 Februari 2021. Sudah ada di tangan saya saat ini. Ya. Halaman pertama, headline-nya disebutkan bahwasannya waspada peningkatan peredaran narkoba. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan saat beliau melakukan apel kesiapan operasi Antik Agung 2021, terutama soal naiknya kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Denpasar dan Badung. Nah, seperti apa kemudian berita ini disampaikan oleh Jawa Pos Radar Bali, Pak? Ya, terima kasih Mbak Puspa. Jadi ini penting kita stressing di headline ini. Kenapa kita menempatkan headline tentang peredaran narkoba? Padahal narkoba ini sesungguhnya bukan barang baru. Betul. Narkoba ini sudah barang sejak lama. Yang jadi persoalan adalah mengapa neraca kasus di Bali itu tidak pernah turun. Ya, Selalu naik. selalu naik. Meskipun penangkapan atau pengungkapan dari kasusnya itu juga sudah tinggi sebetulnya, sudah tinggi. Boleh dibilang ya, kalau di sini kan ada sekitar 400 dari tersangka yang ditangkap. Ini sebetulnya masih rendah. Artinya masih banyak peredaran narkoba di luar yang sangat Masif begitu, Pak, tapi ya? belum diketahui. Ya, belum diketahui. Buktinya masih banyak beredar. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah Bali dari angka-angka itu justru setengahnya, ya. Setengah dari angka kasus itu justru orang Bali. Ya. Justru orang Bali. Di sini juga disebutkan, Pak. Ya. Dari 417 tersangka yang ditangkap, Ya. 166 Ya. adalah orang yang berasal dari Bali. Ya, itu sekitar 45% ya, 45%. Artinya dibanding pada 10 tahun lalu ini sangat meningkat tajam, sangat meningkat tajam keterlibatan orang Bali. Yang harus kita juga yang harus kita juga benang merahi adalah bahwa bahaya narkoba ini bisa menulari atau bisa mempengaruhi siapa saja. Bahkan di sini sudah disebutkan juga anak SD terlibat dalam peredaran narkoba. Nah, kita berterima kasih kepada Polresta Denpasar yang telah begitu gencar melakukan pengungkapan kasus. Tapi yang perlu kita catat adalah jangan sampai aparat kepolisian juga ikut terlibat di dalamnya. Betul sekali. Ya, ikut terlibat di dalamnya. Karena kasus seperti itu tidak sekali dua kali terjadi ya, Pak ya? Ya, ini anak melingkupi semua profesi. Orang Gojek saja bisa kena, sopir-sopir yang lain bisa kena, bahkan pengangguran malah lebih banyak lagi. Di masa pandemi ini orang yang menyambi menjadi kurir Peredaran narkoba itu juga sangat banyak, tinggi. sangat banyak. Karena tuntutan itu tadi ya, Pak ya. Di sini juga disebutkan bahwasannya ada kekhawatiran frustasi pandemi berpotensi meningkatkan jumlah pemakai. Ya. Nah ya, ini kan sebetulnya karena pengaruh persoalan banyak pengangguran, kemudian juga banyak orang yang istilahnya dalam tanda kutip sudah tidak punya pekerjaan kembali lagi. Dan mereka melarikan kegiatannya kepada hal-hal yang negatif seperti ini, kan? Karena itu dianggap sebagai jalan pintas yang enak lah, ya. Karena dengan mengkonsumsi narkoba dia akan lebih tenang hidupnya dan bisa melarikan diri dari permasalahan hidup. Iya, tentunya tingginya angka dari kasus peredaran narkoba ini, apakah kemudian menjadi acuan baru bagi para pemangku kebijakan untuk membuat regulasi baru, Pak, terkait dengan peredaran narkoba di Bali ini khususnya? Ya, sebetulnya kan gini, kalau kita melihat dari sisi bagaimana Pak cara pengungkapannya, kan kebanyakan polisi itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba di titik ini, kemudian melakukan gerakan untuk melakukan pengungkapan. Nah, ini saya pikir ke depan polisi mesti lebih punya strategi bagaimana. Jangan sampai kalau istilah main bola itu kita selalu kalah
kalah poin, kalah gol gitu, kalah gol. Yang sindikat narkobanya dia bisa jualan 1 miliar misalnya, tapi pengungkapan yang bisa diambil sebagai barang bukti baru 500 juta misalnya. Ya. Tentunya ini menjadi cambuk baru bagi pemangku kebijakan, kepolisian juga untuk tetap tegas dalam menangani kasus narkoba ini. Baik. Tentunya kita bisa beralih ke halaman berikutnya, yaitu Metro Denpasar, Pak. Menarik sekali. Sebenarnya isu ini juga bukan isu baru ya Pak ya, karena sepertinya di Indonesia sendiri sudah terjadi berulang-ulang, terutama di dunia juga sudah sering terjadi kasus seperti ini. Dari halaman Metro Denpasar mengangkat judul headline adalah korban beber ulah pedofil Prancis. Iya, ini terkait sidang kasus dugaan pencabulan dengan korban bocah berusia 13 tahun berinisial EAP dengan terdakwa warga negara Prancis Emmanuel Alain Pascal Maillet, 53 tahun. Nah, seperti apa kemudian jawaban Sadar Bali memberitakan kasus tersebut? Ya, ini sangat menarik karena yang menjadi persoalan adalah kenapa pedofilia ini banyak dilakukan oleh orang asing di Bali. Saya jadi ingat kasus ini tahun 2005 lalu ketika saya masih bertugas sebagai reporter di Karangasem. Di sana dulu ada pedofilia juga yang melibatkan seorang diplomat asal Inggris, diplomat Inggris yang tinggal di Australia, melakukan pedofilia terhadap 12 anak-anak di Karangasem. Ya, 12 anak. Ini namanya Brown William Stewart. Jadi si diplomat ini kemudian dijatuhi hukuman berat sih sebenarnya, cuman karena beliaunya sudah cukup tua, kemudian tragisnya beliaunya bunuh diri di penjara. Bunuh diri di penjara. Nah, ini kembali terulang. Ya, kembali terulang. Yang sekarang adalah pedofilia dilakukan oleh seorang tersangka yang berasal dari Prancis. Sebetulnya ini melibatkan seorang kelompok pengusaha, pengusaha di mana alur cerita dari kasus pedofilia ini karena si ayah dari si korban dan si ayah dari tersangka ini sama-sama berkawan anaknya. Awalnya berkawan, kemudian dari perkawanan itu si tersangka tertarik dan sempat memeloroti celananya dan lain-lain si anak itu. Awalnya si anak itu melakukan perlawanan, tapi lama-lama kok dalam tanda kutip anak itu melayani. Ya, nah ini harus menjadi perhatian semua pihak, para aktivis anak dan kemudian juga polisi dan juga orang tua khususnya, bagaimana supaya anak itu betul-betul diawasi dalam hal gerak-gerik ketika dia diperlakukan yang spesial oleh seseorang. Karena biasanya diiming-imingi dulu. Karena kasus seperti ini lagi-lagi terulang berkali-kali, tidak hanya di Bali, tentu saja di daerah lain yang ada di Indonesia. Ya, ini karena persoalan pedofil ini kan sebetulnya dalam tanda kutip sebuah kelainan. Kelainan. Mengapa orang melakukan penyimpangan seksual? Karena itu tidak normal, maka kita disebut sebab abnormal. Nah, inilah yang mestinya peran dari psikolog, psikiater mungkin ya untuk ikut membantu bagaimana mengawasi anak-anak, kemudian bisa memberikan semacam sosialisasi kepada banyak pihak termasuk warga-warga asing yang ada di Bali agar tidak menjadikan anak-anak itu sebagai predator, sebagai korban sasaran dari ya. Tentu saja juga ini menjadi peringatan keras bagi orang tua di luaran sana untuk tetap menjaga putra-putrinya karena pedofil itu tidak memandang hanya anak gadis, tapi anak laki-laki juga bisa menjadi korban begitu. Ya, korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa perempuan, karena memang pedofil ini adalah sebuah penyakit ya Pak yang tentunya berbahaya bagi anak-anak di luar sana. Kita bisa lanjutkan ke halaman Bali Dwipa, sangat menarik. Ada fenomena baru Bapak di tengah heboh vaksinasi COVID yang terjadi di Bali. Di sini disebutkan vaksinasi tenaga kesehatan di Klungkung ditunda. Bagaimana kemudian jawaban Sadar Bali memberitakan hal tersebut? Ya, euforia vaksinasi ini Mbak Mufa menarik ketika kasus tinggi, orang ramai mengharapkan supaya vaksin segera datang. Ketika vaksinnya datang, ternyata ada masalah baru. Betul. Masalah baru di sini seperti yang kasus di headline-nya Dwipa ini, Bali Dwipa yang menyebutkan justru tenaga kesehatan tertunda untuk dilakukan vaksinasi. Kenapa? Ternyata setelah dilakukan dari berapa ya, 2.600 tenaga kesehatan itu baru sekitar 1.600 yang
yang bisa divaksinasi, ya, baru yang bisa divaksinasi. Dan ternyata sisanya itu juga dalam angka ribuan juga tidak bisa tervaksinasi. Kenapa? Karena ternyata tensinya tinggi, ada yang hamil, kemudian juga Faktor ada fisik ya berarti ya, faktor kondisi fisik. fisik juga ada psikis juga ya. Karena orang ketakutan kadang-kadang bisa menyebutkan tensinya tinggi. Nah, dan itu jumlahnya ribuan. Itulah yang menyebabkan kendala juga ke depan bagaimana pemerintah supaya membuat solusi agar vaksinasi terutama bagi tenaga kesehatan karena ini yang menjadi garda terdepan dari penanganan COVID agar tidak tertunda lama karena tenaga kesehatan ini kan dibutuhkan oleh masyarakat yang sakit, yang terpapar COVID. Kalau yang menangani saja sakit, bagaimana penanganan yang lain begitu? Ya. Tentu saja ini menjadi PR juga bagi pemerintah karena mungkin sosialisasinya atau informasi mengenai vaksin itu tidak lengkap dan tidak sesuai, menjadi ada ketakutan tersendiri di kalangan masyarakat yang juga merupakan tenaga kesehatan juga bagian dari masyarakat. Jadinya ketika tenaga kesehatan juga takut, Pak, tensinya naik pada saat divaksin atau akan divaksin, saya pikir ini jangan sampai terjadi gagal sosialisasi. Betul. Karena kalau misalnya kita memberikan sosialisasi tentang bagaimana sih vaksin Sinovac itu, bagaimana sih vaksin Pfizer itu, bagaimana vaksin yang lainnya. Jadi kita tuh harus menyeimbangkan informasi agar bagaimana media sosial yang rawan terhadap hoax, rawan terhadap berita-berita negatif tentang vaksinasi itu diblok oleh pemerintah dan itu jangan lama pemerintah ngebloknya, itu jangan lama. Jangan gerak lama ya. Yang terjadi ini kan lebih masif berita hoax daripada berita informasi yang benar gitu. Sehingga masyarakat termakan duluan hoax gitu. Itu yang salah satunya mempengaruhi. Ketika mungkin vaksin adalah satu-satunya jalan keluar yang kita miliki saat ini di tengah kondisi kita saat ini, jangan sampai akhirnya berita hoax itu sendiri membuat masyarakat keseluruhan menjadi takut untuk mendapatkan vaksin. Padahal itu adalah senjata utama kita gitu untuk bertahan di tengah kondisi seperti ini. Vaksin ini kan salah satu upaya yang paling efektif, dianggap sebagai upaya yang paling efektif jika mengukur dari kejadian-kejadian sebelumnya. Untuk mengurangi pandemi COVID ini, juga bagi mereka yang sudah terpapar kemudian juga sudah sembuh, maka dia bisa memberikan plasma konvalesen. Ya, tentu saja kita tentu tetap mengapresiasi pemerintah dalam berbagai macam upaya yang telah dilakukan untuk mencegah pandemi COVID-19 terus berlangsung. Baik. Kita tinggalkan tentang COVID, kita akan mencari yang bahagia dulu, Pak. Iya, apa nih? Sepertinya sudah ada yang mulai latihan ya, Pak. Di halaman Sportmania Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 5 Februari 2021 disebutkan bahwasannya mengambil judul utama ya, beberapa pemain belum terlihat. Ini terkait berkumpulnya kembali para pemain Bali United dan langsung dilakukan tes PCR. Nah, ini untuk persiapan Liga 1 musim 2021 yang sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Nah, seperti apa kemudian Jawa Pos Radar Bali memberitakan berita tersebut? Ya, ini tentu berita gembira bagi publik sepak bola di Bali khususnya karena tahun ini Polri sudah memberikan lampu hijau untuk membuka Liga 1. Kemudian juga khusus Bali United, ini juga mereka akan menuju ke perhelatan AFC. Seperti yang sudah kita beritakan minggu lalu ya, Pak ya? Ya, dua hal itu menjadikan pelatih Bali United, Stefano Sugura ini, memaksa semua pelatihnya untuk pemainnya untuk kembali ke kandang untuk segera melakukan latihan-latihan. Sebab kalau tidak segera melakukan latihan, dia akan tidak bisa dikontrol ritme permainan, ritme strategi dan lain-lain. Maka itu setiap upaya untuk melakukan ini karena ini masa pandemi, maka seluruh pemain termasuk pelatihnya ini terlihat di sini pelatihnya sendiri melakukan tes PCR. Dan juga pemainnya. Yang menjadi masalah adalah beberapa pemain ketika dipanggil belum hadir untuk ikut dalam latihan atau dalam pemeriksaan PCR ini. Nah, tapi kita tidak memandang itu sebagai hal negatif karena banyak hal seperti adanya upaya untuk melakukan latihan. Besroni misalnya Besroni yang dari Kupang itu kan masih pulang kampung, kemudian baru sekarang hari ini dia kembali. Kemarin tidak terlihat di lapangan. Nah, yang menarik adalah ada beberapa pemain asing yang akhirnya tidak lagi bersama Bali United seperti siapa namanya itu
Melvin Klase, kemudian yang sudah kembali ke Belanda, kemudian Nouri yang kembali ke Irak untuk menjadi pemain pinjaman dari ke klub yang di sana. Kalau di Melvin ini kan menjadi pemain di klub kasta nomor 2 di Belanda saat ini. Ya. Nah ini dipastikan tidak bisa bergabung di musim besok ini karena statusnya masih dalam pinjaman. Oke. Dan tentunya ini proses latihan yang akan dilakukan ke depannya oleh Bali United menjadi kabar yang sangat-sangat mengembirakan bagi teman-teman dewata di luar sana. Artinya sudah akan ada hiburan. Ya, mudah-mudahan kita berharap, kita berharap informasi dan rencana ini korelatif dengan kondisi yang ada, sehingga kondisi pandemi ini menurun, ya, dan tidak ada informasi kejutan lagi tiba-tiba dibatalkan. Betul. Kita berharap seperti itu. Betul sekali. Tentu saja kita semua berharap yang terbaik untuk tentunya Liga 1 juga dan untuk Bali United juga sebagai klub kebanggaan kita bersama di Bali. Nah, pemirsa, ya, informasi tadi sekaligus menutup Nirwana Sepekan kali ini. Anda bisa mengakses siaran kami melalui TV digital terestrial atau mengunduh aplikasi JPX Stream melalui gawai Anda. Nirwana Sepekan, berimbang dan inspiratif. Om Santi.